orang menghadapi kesulitan, kita harus optimis. Karena kata Allah, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Karena Allah yang maha memudahkan seluruh urusan. Makanya kalau kita berdoa itu sering diantaranya kalimatnya, ya muyassira kulla asir. Wahai Allah yang selalu memudahkan seluruh yang sulit. Wahai Allah yang memudahkan seluruh yang sulit. Yassir lana umurana. Mudahkanlah seluruh urusan-urusan kami. Sulit itu kan bagi ukuran kita manusia biasa. Karena apa kita sering merasa sulit? Karena kemampuan kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Maka seringkali kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ikut campur dalam mengatasi masalah kita, jangankan masalah kita secara personal, keluarga, masyarakat, bangsa, dunia ini, kalau Allah menghendaki dan ikut campur mengatasinya, maka semuanya mudah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka kita dalam menghadapi kesulitan itu sebagai orang beriman harus melibatkan Allah. Disitulah pentingnya doa. Doa itu apa? Doa itu kita selalu berharap melibatkan Allah dalam seluruh persoalan kita. Ente selesain sendiri, nggak bisa lah. Orang ente punya keterbatasan, gue mau nyelesain sendiri. Sombong amat, kata si mantra. Iya kan? Orang merasa bergelimang dengan dosa sebagai manusia. Manusia ini kan macam-macam. Ada manusia itu wa minhum sabiqun bil khairat, selalu ingin berbuat baik. Ada orang wa minhum muqtasid, yang pas-pasan. Yang pas-pasan. Pas-pasan tuh maksudnya ibadahnya pas-pasan aja. Yang wajib dia kerjain, yang sunnah sunnah ini. Gitu. Sholat yang wajib aja, puasa yang wajib aja semua. Ada orang selain puasa wajib dia pengen puasa setiap bulan 3 hari. 13, 14, 15. Ada orang masih kurang setiap bulan 3 hari. Dia nambah lagi puasa Senin Kemis. Dia tambah lagi puasa Syawal, dia tambah lagi puasa yang lainnya. Dia sampaikan puasa seperti puasa Daud. Hari ini puasa, besok buka, besoknya puasa, besoknya buka lagi. Itu namanya puasa Daud. Ada orang kadang-kadang ibadah, kadang-kadang terjebak dengan perbuatan dosa. Ada yang dosanya dosa kecil, ada juga yang dosanya dosa besar, namanya juga. Tetap sebagai hamba Allah, kita harus optimis dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita jangan pernah menyengaja berbuat dosa. Tapi jangan pernah kita merasa suci, merasa lebih baik, merasa lebih hebat. Jangan pernah kita menyengaja berbuat dosa. Jangan pernah kita merasa suci sehingga tidak mau bertobat, tidak mau beristighfar. Orang yang hidupnya bergelimang dengan dosa, jangan putus asa.
Rahmat Allah itu sangat luas. Orang yang selalu menghadapi kesusahan ekonomi, jangan putus asa. Karena kekayaan Allah itu tidak terbatas. Kita merasa susah karena kita terbatas kemampuannya. Makanya jangan sombong jadi orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali waktu pernah ke pantai bersama para sahabat-sahabatnya. Begitu di pantai, Rasul celupkan jarinya, diangkat menetes air. Kalau ibu ke pantai ceburin di air, diangkat netes nggak? Netes nggak? Netesnya kayak selang atau Shimizu yang nyemprot. Hah? Netes aja kan? Netes aja kan? Enggak ada kayak mandiin bocah, sor gitu kan, enggak kan? Netes aja. Yang netes, tes itu. Kata Rasulullah SAW, wahai sahabatku, tahukah apa yang saya maksud? Kata para sahabat tidak tahu, Rasul lebih tahu tentu. Itu tetesan air yang jatuh dari jemari saya ini. Laksana kekayaan Allah ketika Allah memberikan kecukupan kepada seluruh makhluknya di dunia ini. Cuman setetes itu aja. Jadi seperti tetesan air di lautan. Apa artinya tetesan air di lautan itu? Apa artinya? Tidak ada artinya. Tetesan air dari jari dibanding dengan seluruh air yang ada di lautan. Nah, seluruh kita dapat kecukupan dari Allah. Itu cuma tetesan-tetesan itu aja. Jadi kita orang putus asa, itu berarti dia tidak punya iman. Kalau orang beriman, dia pasti punya keyakinan. Jadi jangan pernah putus asa ketika menghadapi kesulitan. Orang yang putus asa itu orang yang tidak punya iman. Orang yang punya iman, yang punya keyakinan bahwa Allah itu kekayaannya luar biasa. Dia akan berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Makanya kita tidak boleh. Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Dengan prasangka kita. Dalam hadis Qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi. Saya sesuai dengan prasangka hamba kepada saya. Aku seperti sesuai dengan prasangka hambaku kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita terus berprasangka baik bahwa Allah akan berikan rizki yang melimpah, kita tugasnya hanya berdoa dan berikhtiar, Allah akan kasih. Meskipun kita tidak punya sewaan kontrakan banyak, tidak punya uang, tidak punya tabungan, tetapi kita yakin punya harapan, pasti saya bisa berangkat haji nih. Berangkat.